Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para sahabat album misteri. Semoga hari ini Anda dalam kondisi sehat selalu dan bahagia. Selain itu, saya berharap semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dalam video kali ini, kami menyajikan sebuah cerita horor kiriman Mas Prima SB Fardana yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada masa rezim Orde Baru. Namun, kota, peristiwa, dan nama-nama para tokoh yang terlibat disamarkan. Kebijakan ini untuk tidak menyinggung para keluarga korban dan pelaku cerita. Kisah kali ini tematisnya sedikit berbeda dengan cerita-cerita horor sebelumnya yang berjenis misteri horor. Kisah yang tersaji kali ini berjenis horor detektif. Ini karena cerita tentang penyelidikan seorang detektif polisi Indrabayu Ontoseno yang memburu para pejabat korup dengan bantuan arwah Gentayangan Saraswati, yakni seorang pramugari maskapai terkenal di Indonesia yang menjadi korban konspirasi para pejabat korup tersebut. Bagaimana keseruan ceritanya? Silakan mengikuti sampai selesai tanpa melakukan skip sekalipun, sehingga ketegangan dan atmosfer mencekam dari permainan intrik para pengkhianat negara itu dapat dirasakan secara detail dan lengkap. Selain itu, juga mendapatkan pesan-pesan positif yang banyak terselip pada beberapa adegan di alur ceritanya. Dan selamat menonton. Bisa dimulai dengan kondisi langit di atas kota Surabaya yang berwarna kelabu. Sebagai penanda awal musim hujan mulai datang. Di sudut kota yang berlimpah kemewahan, berdiri apartemen-apartemen mewah yang menjulang tinggi menatap dingin ke arah keramaian kota. Salah satu di antaranya adalah apartemen Elysium Residence, sebuah hunian modern bagi mereka yang mencari kemewahan dan kenyamanan di tengah hiruk-pikuk kota. Namun, ada satu kamar yang selalu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya akan berdiri, yakni kamar nomor 666. Fakta itu tercermin dari statusnya selama 5 tahun terakhir. Kamar ini tidak pernah berpenghuni lebih dari beberapa bulan. Setiap orang yang pernah tinggal di sana selalu berakhir dengan pindah, atau lebih parah lagi, pergi tanpa jejak. Rumor tentang kamar ini berkembang dengan cepat, tapi pihak pengelola selalu menutupinya dengan berbagai alasan logis. Namun, bagi yang tahu, kamar ini adalah lebih tempat yang dihuni oleh suatu entitas yang jauh lebih mengerikan dari sekedar cerita hantu. Malam itu, seorang pria berambut abu-abu dengan wajah penuh kuratan kelelahan melangkah keluar dari mobil dinasnya. Dia adalah detektif kepala Indrabayu Ontoseno, sosok yang ditakuti oleh penjahat dan dihormati oleh rekan sejawatnya. Sepanjang karirnya yang gemilang, cukup banyak ia taklukkan berbagai kasus besar yang tak mampu ditaklukkan detektif lainnya, seperti mengungkap korupsi di tubuh militer dan konspirasi kriminal yang melibatkan aparat hukum di seluruh Indonesia. Karena itu, Indrabayu diberi gelar para koleganya di kepolisian sebagai ruang gila. Siapapun penjahat yang sudah berada dalam gigitannya, maka nasibnya dipastikan sangat tragis. Menjadi penghuni liang lahat atau menjalani hukuman penjara cukup lama dengan kondisi cacat permanen di fisiknya. Tak pelak lagi, para penjahat jalanan maupun kera putih akan memilih menyerahkan diri jika kasusnya ditangani Indrabayu. Sebab mereka tak ingin harus berhadapan dengan beruang gila itu di jalanan, yang semua operasi perburuannya selalu sesuai dengan SOP kepolisian, sehingga tidak memberi kesempatan internal affair untuk memeriksanya dalam setiap operasinya yang sangat ditakuti para pelanggar hukum. Namun malam ini, Indrabayu tidak sedang mengejar penjahat. Pria parubaya perokok kretek itu turun di halaman parkir apartemen Elysium karena sebuah undangan aneh yang diterimanya dari seseorang yang diketahui telah lama mati. Datanglah ke apartemen Elysium, kamar 666. Penting. Demikian isi pesan singkat itu. Pesan yang berasal dari nomor yang tidak dikenal, tapi ada yang membuatnya merasa harus menuruti panggilan itu. Nalurinya yang selama ini tidak pernah salah menegaskan bahwa pesan yang diterimanya itu
adalah sesuatu yang besar dan penting. Suatu kasus yang menjanjikan sebuah prestasi mengejutkan, tapi memiliki risiko besar yang melibatkan sosok-sosok penguasa. Indrabayu berjalan menuju lift dengan hati-hati. Lorong-lorong apartemen itu terasa sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah bangunan yang seharusnya dihuni oleh banyak orang. Suara langkahnya terpantul di dinding yang dingin dan steril. Lampu neon berkelip-kelip seolah memberi isyarat bahaya yang tak terlihat. Saat pintu lift terbuka di lantai 6, Indrabayu merasakan sebuah sergapan hawa dingin yang tidak biasanya. Ia tidak takut, tapi ia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar tengah menantinya. Lorong menuju kamar 666 tampak lebih gelap dibandingkan lorong lainnya. Lampu-lampu di langit-langit lorong terkelip-kelip, seakan-akan mencoba untuk tetap menyala, tetapi gagal. Ketika sampai di depan pintu kamar 666, dirasakan sergapan hawa dingin semakin intens. Pintu kamar apartemen itu terlihat seperti pintu biasa, tapi ada sesuatu aura yang membuatnya tampak berbeda. Mungkin angka 666 di pintu masuk yang tertera dengan jelas, yaitu bilangan yang dikenal sebagai jumlah binatang dalam perjanjian baru kitab Bible, dan belakangan lebih dikenal sebagai angka setan atau segala sesuatu yang berbau satanisme dan antikristus. Namun tanpa ragu, Indrabayu mengetuk pintu tersebut. Pada ketukan pertama, tidak mendapatkan jawaban. Saat mengetuk untuk kedua kalinya, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dengan suara derit yang menyuguhkan atmosfer mencekam. Di balik pintu masuk, juga tidak terlihat tuan rumah yang menyambutnya. Sementara saat berada di ambang pintu kamar apartemen, mata Indrabayu hanya melihat kegelapan pekat yang menyelimuti ruangan. Dengan hati-hati, Indrabayu melangkah masuk. Tiba-tiba pintu tertutup perlahan di belakangnya, diiringi suara derit pintu kayu yang menyayat, seolah-olah dikendalikan sebuah tangan tak terlihat. Ruangan kamar apartemen itu ternyata luas dan mewah, tapi dalam kegelapan pekat, membuat kemewahan itu menjadi tidak berarti. Hanya ada satu cahaya yang menerangi ruangan, sebuah lilin kecil di tengah meja, dan sedikit sorotan cahaya bulan merah yang merembes dari jendela apartemen yang kacanya sudah berantakan di lantai. Lilin itu menyorotkan bayangan aneh ke seluruh ruangan, menciptakan ilusi seakan-akan ada banyak sosok yang mengawasinya. Indrabayu memindai sekeliling, mencari sesuatu yang mungkin bisa memberikan petunjuk tentang tujuan kedatangannya. Sesaat kemudian di ujung ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup cepat. Ada sosok wanita berdiri membelakanginya, dengan rambut panjang terurai dan tubuh yang terlihat rapuh. Gaun putih panjang yang dikenakan melambai-lambai seakan tertiup angin. "Siapa di sana?" tanya Indrabayu, suaranya tegas meski ada sedikit getaran. Wanita itu tidak menjawab, tapi perlahan-lahan berbalik. Saat berhadapan dengan Indrabayu, terlihat wajah cantiknya sangat pucat dengan ekspresi penuh kesedihan. Matanya memancarkan keputusasaan, seolah-olah telah lama terperangkap dalam penderitaan yang tiada akhir. "Saya Saraswati," kata wanita itu dengan suara lembut namun penuh duka. "Saya yang mengundangmu ke sini, detektif kepala Indrabayu Ontoseno." Indrabayu terkejut, bukan hanya karena wanita itu mengenalnya, tapi juga karena nama itu, Saraswati. Sebuah nama yang sudah lama menghantuinya, meski tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Sebab nama itu diingatnya sebagai nama korban dalam kasus pembunuhan pada 5 tahun silam yang ditangani. Tapi belum terpecahkan pelakunya dan masih menjadi salah satu misteri terbesar yang disimpan dalam hatinya. "Bagaimana mungkin? Kau sudah mati?" jawab Indrabayu dengan suara bergetar, memproyeksikan rasa ketidakpercayaannya. Setelah tersenyum pahit, Saraswati berkata,
Aku memang sudah mati, tapi jiwaku tidak tenang. Aku dibunuh, detektif. Bukan bunuh diri seperti yang diumumkan oleh kepolisian tempatmu bertugas. Dan aku membutuhkan bantuanmu untuk menangkap pembunuhku dan mengungkap konspirasi jual beli hukum yang selama ini melecehkan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Setelah mendengar penjelasan dari arwah gentayangan Saraswati, Kiran Indrabayu langsung kembali pada peristiwa 5 tahun silam. Saat itu, ia mendapat tugas untuk menangani sebuah kasus di apartemen Elysium, kamar 666. Yakni penemuan mayat seorang wanita atas nama Saraswati dengan profesi pramugari, sebuah maskapai udara tergengsi di Indonesia. Tubuhnya tergantung di plafon seolah-olah dia mengakhiri hidupnya sendiri. Namun hasil autopsi menunjukkan sesuatu yang bertolak belakang dengan asumsi awal. Ada tanda-tanda kekerasan pada beberapa titik di tubuh jenazah. Juga kandungan racun sianida dalam aliran darah dan warna ungu pada pangkal lidah mayat. Sebuah temuan yang memastikan jika jenazah sebagai korban kasus pembunuhan berencana. Tapi kasus itu tidak pernah terpecahkan. Pelaku pembunuhnya tidak pernah terungkap dan tertangkap. Selain kurangnya bukti di tempat kejadian perkara, Indrabayu mendapat tekanan secara internal karena ada beberapa pihak yang memaksa komandan kesatuannya agar menghentikan penyidikan kasus tersebut dengan penetapan sebagai kasus bunuh diri. Saat menangani kasus kematian Saraswati pada 5 tahun lalu, Indrabayu masih berpangkat detektif senior, belum detektif kepala. Setiap kali mencoba menggali lebih dalam, dia selalu bertemu dengan jalan buntu. Orang-orang yang berpotensi menjadi saksi tiba-tiba menghilang atau mengalami kecelakaan misterius dan tewas. Pada akhirnya, kasus itu ditutup tanpa terselesaikan, dengan Saraswati dicatat sebagai tewas bunuh diri. Karena itu, selama 5 tahun ini Indrabayu dibebani oleh rasa berdosa dan bersalah, karena tidak mampu memberikan keadilan hukum terhadap para pembunuh Saraswati. Aku tahu semuanya, detektif, lanjut arwah Saraswati memecah keheningan. Aku tahu siapa pembunuh yang melakukannya, dan aku tahu mengapa mereka membunuhku. Tapi aku tidak bisa membalaskan dendamku sendiri. Aku membutuhkan bantuanmu untuk mengungkap kebenarannya. Setelah menghirup nafas panjang-panjang, Indrabayu pun tanya, siapa yang membunuhmu? Aku berjanji akan menghukumnya dengan tanganku ini. Saraswati menatapnya dengan mata memerah penuh amarah dan kebencian yang terpendam selama 5 tahun. Para pembunuhku itu adalah Jurian Toke, Teddy Sambo, dan Ridwan Hashim. Dalam dibalik kematianku adalah Saifuddin Hadi. Dia yang memerintahkan pembunuhanku, karena aku terlalu banyak tentang konspirasi kejahatan yang mereka lakukan selama ini. Itu. Darah Indrabayu terasa mendidih. Bagaimana tidak? Nama-nama yang disebutkan Saraswati itu bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang berkuasa yang memiliki pengaruh besar di dunia politik dan hukum. Tidak hanya itu, keempatnya merupakan target penangkapan Indrabayu yang selalu berhasil lolos dari jerat hukum. Karena dilindungi oleh banyak pejabat tinggi lembaga hukum yang setiap bulan menerima upeti Saifuddin atau akibat tersandera oleh pelanggaran hukum yang bukti-buktinya dimiliki Saifuddin dan kelompoknya. Para pengkhianat negara itu mengklaim kebal hukum karena jabatan mereka di pemerintahan yang sangat kuat dan tinggi. Misalnya, sosok Saifuddin Hadi yang berstatus anggota DPR RI sekaligus pengusaha. Politisi dari partai politik pemenang pemilu itu dikenal sangat licik dan culas yang tak segan-segan mengorbankan koleganya, sehingga selalu luput dari jeratan hukum walau cukup banyak skandal yang melibatkan namanya. Sementara Jurian Toke adalah seorang pengusaha muda sukses di bidang nikel dan batu bara yang populer, memiliki hubungan kuat dengan aktivitas Saifuddin, juga teman bisnis anak-anak dan keluarga Presiden Indonesia, yang membuat banyak pejabat lembaga hukum segan melakukan proses hukum karena khawatir pelanggaran hukum yang dilakukan Saifuddin dan Jurian Toke merupakan aktivitas yang melibatkan bisnis anak dan keluarga Presiden. Sedangkan Teddy Sambo merupakan seorang perwira polisi berpangkat kapten yang bertugas sebagai ajudan salah satu menteri kepercayaan presiden. Dan
Ridwan Hasyim berprofesi sebagai seorang hakim yang terkenal adil, tetapi memiliki rahasia kelam yang disembunyikan rapat-rapat. Konspirasi yang mereka lakukan selalu memanipulasi penegakan hukum untuk keuntungan sendiri dan kelompok masing-masing, untuk Saraswati. Aku menjadi saksi dari konspirasi mereka dalam berbagai skandal penguasaan tanah yang seharusnya milik rakyat. Itu semua karena Saifuddin adalah pejabat negara yang memeliharaku sebagai wanita simpanan selama 4 tahun. Tapi pada akhirnya Saifuddin memerintahkan para peliharaannya untuk membunuhku karena aku terlalu banyak mengetahui rahasia kejahatan kelompoknya yang dikhawatirkan aku akan membongkar konspirasi jahat yang mereka lakukan. Indrabayu pun terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkan arwah gentayangan berwajah cantik yang berdiri di depannya. Selama ini ia berusaha menegakkan keadilan, tapi kasus Saraswati selalu menjadi duri dalam hatinya. Dan sekarang ia memiliki kesempatan menebus kesalahannya, membuktikan pada para pengkhianat negara jika keadilan tidak bisa dibungkam, kebenaran tak bisa dibeli dengan rupiah sebesar berapapun. Aku akan membantumu, kata Indrabayu akhirnya. Tapi aku membutuhkan sebuah bukti yang akurat, yang tidak dapat mereka manipulasi sebagaimana skandal hukum yang mereka manipulasi selama ini. Saraswati pun mengangguk pelan. Ada sesuatu yang tersembunyi di apartemen ini. Mereka tidak tahu bahwa aku sempat menyembunyikan bukti penting di sini sebelum mereka membunuhku. Cari di lantai bawah. Masuklah ke dalam gudang apartemen. Buka lantai kedua dari pintu masuk. Angkat sebuah kotak rokok perak yang berkarat sedikit di sudut kiri bawah. Di dalamnya ada beberapa flash disk. Ambil yang berwarna merah yang menyimpan file-file foto, dokumen dan video rapat kelompok mereka. Itu adalah bukti yang kau butuhkan. Indrabayu mengangguk dan berbalik menuju pintu. Tapi sebelum dia melangkah keluar, arwah Saraswati berkata, hati-hati detektif. Mereka tidak akan membiarkanmu menemukan kebenaran dengan mudah. Malam semakin larut, menebarkan kesunyian yang hanya sesekali dipecah oleh suara angin yang berdesir lembut di luar jendela. Langkah-langkah sepatu bot Indrabayu terdengar menggema. Tok, 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 tok. Terasa asing di tengah koridor kosong yang remang-remang. Setiap bayangan yang menari di dinding seperti menatapnya, memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan diam penuh ancaman. Perasaan aneh yang sejak awal mengganggunya kini terasa lebih nyata, seperti ada sepasang mata yang mengintai dari balik kegelapan menunggu dalam senyap. Indrabayu pun menelan ludah, mencoba menepis rasa takut yang semakin menghimpit. Namun setiap langkah yang diambil justru membuat udara di sekitarnya terasa semakin berat. Seolah ruang penyimpanan di lantai dasar itu menyimpan rahasia yang lebih dari sekadar barang usang. Ketika jantungnya berdebar kencang, ia tetap berjalan merasakan tarikan tak kasat mata yang memaksanya untuk terus maju. Sesampainya di gudang penyimpanan aset apartemen, dia menyadari jika pintu gudang tersebut terkunci. Namun dengan kemampuannya yang terlatih, Indrabayu dengan mudah membuka kunci tersebut. Ruangan penyimpanan gudang apartemen itu gelap dan penuh dengan tumpukan barang-barang yang tidak terpakai. Debu memenuhi udara, membuatnya sedikit sulit bernafas. Ia sesekali bersin-bersin. Dengan bantuan senter yang selalu dia bawa, Indrabayu mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Waktu seakan-akan melambat saat dia mencari kotak perak kecil yang disebutkan Saraswati. Dalam pencarian bayangannya sendiri tampak seperti makhluk yang terus mengikuti gerakannya, menambah aura kengerian di ruangan itu. Setelah beberapa saat, Indrabayu menemukan sebuah kotak perak kecil tertanam di balik ubin kedua dari pintu masuk. Kotak itu berbahan perak dengan sebuah ukiran naga mengejar mustika api. Ia langsung membuka tutupnya dengan pisau stiletto yang disembunyikan di balik kerah jaket kulitnya. Indrabayu membuka kotak perak itu perlahan. Tangannya gemetar tanpa disadari. Cahaya temaram dari lampu tua di sudut ruangan memantul di permukaan logam dingin,
menambah kesan aneh pada benda yang ada di hadapannya. Namun saat dia tengah mengamati isinya, telinganya menangkap suara langkah kaki yang teratur perlahan mendekat dari arah belakang. Jantung Indrabayu seakan berhenti berdetak. Dengan gerakan cepat dia berbalik. Namun hanya kegelapan yang menyambutnya. Tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan yang bergerak mengikuti getaran ringan udara. Bulu kuduknya pun langsung berdiri merinding oleh keheningan yang tiba-tiba terasa begitu berat. Meski demikian, Indrabayu berusaha tetap tenang, mengatur nafas yang terasa semakin pendek. Namun jauh di dalam dirinya, dia tahu malam ini dia tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengamatinya, tersembunyi di balik kegelapan yang lebih pekat dari bayangannya sendiri, menunggu yang saat tepat untuk muncul. Di dalam kotak tersebut, Indrabayu menemukan beberapa dokumen penting pelanggaran hukum Saifuddin Hadi dan kelompoknya. Juga banyak flash disk, dan yang diambil hanya flash disk berwarna merah. Dengan tangan gemetar, Indrabayu memasukkan kedua bukti penting itu ke dalam kantong jaketnya, memastikan mereka aman sebelum beranjak keluar. Langkahnya terasa berat saat ia menuju pintu keluar, seolah ada yang menahan setiap gerakannya. Ia merasakan ruangan penyimpanan itu mendadak terasa semakin sempit. Udara semakin dingin dan keheningan semakin mencekam. Ketika dirinya melangkah keluar dari gudang apartemen itu, sebuah suara keras menghantam ketenangannya. Tiba-tiba pintu ruang penyimpanan menutup dengan sendirinya, menghentak dengan bunyi yang menggema di sepanjang koridor. Indrabayu pun tersentak, tubuhnya membeku seketika. Suara dentuman itu begitu berat. Wah! Seolah ada kekuatan tak terlihat yang dengan paksa ingin mengurungnya kembali di dalam gudang penyimpanan itu. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya tersengal-sengal. Dia menoleh perlahan ke belakang, menatap pintu yang kini tertutup rapat, sementara perasaan aneh yang membayangi semakin menghantui pikirannya. Sesuatu di tempat ini tidak ingin dia pergi, dan itu semakin jelas. Begitu melangkah keluar, Indrabayu langsung merasakan ada yang berbeda. Lorong yang tadinya hanya temaram kini terasa jauh lebih gelap. Seolah-olah kegelapan itu sendiri merayap dari setiap sudut, menelan cahaya sedikit demi sedikit. Udara di sekitarnya berubah dingin, menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Tiba-tiba suara-suara samar mulai terdengar. Bukan suara langkah kaki, melainkan bisikan-bisikan halus yang seolah berasal dari dalam dinding. Berbisik dengan nada yang tidak dimengerti, namun penuh ancaman. Suara itu mengelilinginya, membentuk gemah aneh di telinganya, membuat jantungnya berdetak semakin liar. Indrabayu pun merasakan ketakutan, merambat secepat, seperti bayangan gelap yang menghimpitnya dari segala arah. Dia tahu waktunya tidak banyak. Dia harus segera keluar dari gedung ini sebelum sesuatu yang mengerikan yang terasa semakin dekat muncul dari kegelapan dan mengakhiri segalanya. Dengan sedikit lari kecil, Indrabayu berjalan menuju lift. Namun saat pintu lift terbuka, dia mendapat pantulan bayangan Saraswati di cermin lift, berdiri di belakangnya. Tidak ada yang lain di sana, tapi bayangan itu tampak sangat nyata, seolah-olah dia berada tepat di sampingnya. "Jangan berhenti, detektif," suara Saraswati terdengar lagi. "Meski bayangannya tetap diam, kebenaran sudah ada di tanganmu. Tapi mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Indrabayu berhasil mencapai jeep dinasnya. Ia segera menginjak pedal gas dan meninggalkan apartemen angker tersebut. Di dalam jeep, ia merasakan tangannya sedikit gemetar, namun ia tetap tenang. Ia tahu tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Mengungkap kebenaran tentang pembunuhan Saraswati berarti menantang orang-orang yang berkuasa. Keputusan itu dapat berakibat fatal, sebuah kematian dalam tugas atau dinonaktifkan dinasnya akibat manipulasi hukum yang dilakukan kelompok Saifuddin. Namun ia tidak bisa menentu sekarang. Bukti yang ada di tangannya adalah kunci untuk menghancurkan konspirasi yang merenggut nyawa Saraswati.
Ia mengemudi menuju kantornya, berpikir untuk memeriksa isi flash disk merah dan mempelajari dokumen bukti di tempat yang aman. Indrabayu melaju di jalanan kota yang biasanya padat, tapi situasi malam itu terasa berbeda. Keanehan mulai menyusup pelan-pelan ke benaknya saat ia menyadari sesuatu. Jalanan yang biasanya ramai kini kosong melempung, terlalu sepi untuk ukuran kota besar seperti Surabaya. Tidak ada suara klakson, tidak ada kendaraan lain yang melintas. Hanya kesunyian yang menekan menambah ketegangan yang tak terucapkan. Lampu-lampu jalan di atasnya berkedip-kedip pelan, seolah-olah terganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Memberikan kesan ada sesuatu yang salah. Bayangan di sekitar jalan tampak lebih pekat, seperti menari-nari mengikuti irama lampu yang bergetar. Tiba-tiba, tanpa peringatan, mesin mobilnya mati begitu saja di tengah jalan. Dengkuran suara mesin jeepnya lenyap, digantikan keheningan yang terasa menakutkan. Indrabayu panik, mencoba memutar kunci untuk menghidupkan mesin kembali. Namun tidak ada respon. Hening, hanya suara desiran angin yang menggema di jalanan kota. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat, perasaan terperangkap dan tak berdaya menyergap. Ia melirik ke kaca spion, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Dari balik kegelapan, sesuatu yang menunggu di ujung pandangan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Malam ini, kota yang ia kenal tampak berubah menjadi dunia yang asing dan berbahaya. Dan ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bangsat, 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 geramnya sambil memukuli setir jeepnya berkali-kali. Indrabayu keluar dari jeepnya dengan hati-hati, mencoba mengendalikan rasa panik yang semakin menguasainya. Udara malam terasa kian dingin, seolah membukakan seluruh tubuhnya. Di sekitarnya hanya ada kesunyian yang mencekam, tidak ada suara mesin kendaraan, tidak ada desaan angin, bahkan suara serangga malam pun lenyap. Jalanan kota yang biasanya hidup kini berubah menjadi kuburan sunyi yang penuh ancaman tak terlihat. Indrabayu mengamati sekelilingnya, berharap menemukan sesuatu yang dapat menjelaskan keanehan ini. Tapi yang ada hanya kekosongan yang menghantui. Setiap sudut terasa gelap, penuh bayangan yang menatap balik dari kegelapan. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, Indrabayu kembali masuk ke dalam kabin jeepnya, mencoba meredam ketegangan di dadanya. Namun saat menutup pintu dan bersiap mencoba menyalakan mesin lagi, pandangannya tertumpuk pada kaca spion. Jantungnya serasa berhenti seketika. Di sana, dalam pantulan buram kaca spion mobil jeep, terlihat sosok seorang pria berdiri tepat di belakang mobilnya. Pria itu mengenakan seragam polisi, wajahnya pucat dan matanya merah membara. Namun kehadirannya begitu nyata dan mengintimidasi. Indrabayu terkesiap, dengan cepat menoleh ke belakang. Tapi yang dilihatnya hanyalah jalanan kosong. Sosok itu lenyap begitu saja, seolah hanya bayangan yang bermain di dalam pikirannya. Tak pelak lagi, tubuh Indrabayu gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Malam yang semakin larut ini seolah menghadirkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sesuatu yang diam-diam mengintai di antara bayang-bayang. Indrabayu merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, lebih dari sekedar udara malam yang menggigit. Ada sesuatu yang tidak beres, dan perasaan itu kini semakin nyata. Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Bayangan-bayangan yang menyelubungi penyelidikannya semakin pekat, seolah membisikkan rahasia yang terpendam di balik kematian Saraswati. Ia tahu Saraswati bukan satu-satunya yang terlibat. Ada kekuatan lain, kekuatan yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Indrabayu mulai memahami bahwa roh-roh yang mengelilinginya malam ini bukan hanya sekedar saksi bisu. Mereka adalah korban-korban lain, mungkin jiwa-jiwa dari para pelaku yang dibungkam untuk selamanya oleh tangan kejam Saifuddin dan kelompoknya. Mereka yang dibunuh untuk menutupi jejak kotor Saifuddin kini hadir kembali, bukan sebagai saksi, tetapi sebagai ancaman tidak kasat mata. Setiap langkah yang diambil Indrabayu terasa semakin berat, seolah-olah ada beban tak terlihat yang mengimpitnya. Udara di sekitarnya berubah mencekam, penuh bisikan samar dari roh-roh yang menuntut balas dendam.
Indrabayu merasakan dingin yang merayap ke tulangnya, seperti tangan-tangan gaib yang mencengkeramnya, mencoba menariknya masuk lebih dalam ke dalam misteri kegelapan ini. Ia tahu, apapun yang menantinya di ujung penyelidikan ini bukan hanya bahaya fisik, tetapi juga kemarahan dari dunia lain. Kemarahan yang tidak bisa dihindari hanya dengan logika dan akal sehat. Dengan cepat, Indrabayu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi rekan kerjanya terpercaya, yaitu Mayor Nanda, seorang perwira yang selalu bisa ia andalkan. Namun saat panggilan tersambung, suara di ujung telepon terdengar jauh dan terdistorsi. "Kamu harus keluar dari situ," suara Nanda terdengar putus-putus. Mereka tahu. Kamu sudah punya bukti. Mereka akan datang untukmu." Sebelum Indrabayu bisa merespon, panggilan itu tiba-tiba terputus, meninggalkan suara berdesis di telinganya. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Waktu semakin mendesak dan musuhnya semakin dekat. Dengan tangan gemetar, Indrabayu mencoba menyalakan mesin mobil sekali lagi. Suara kunci yang berputar terasa begitu keras di tengah keheningan yang mencekam. Namun mesin tetap tidak merespon. Seketika ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh baunya. Sebuah tangan yang dingin seperti es mencengkeramnya dengan kuat dari belakang. Sensasinya begitu nyata, membuat seluruh tubuhnya kaku dalam sekejap. Napasnya terhenti, jantungnya berdegup liar di dada. Indrabayu menoleh perlahan, berharap menemukan penjelasan, namun ketika matanya menyapu bagian belakang jeepnya, tidak ada siapapun di sana. Ruangan itu kosong yang membentang di belakangnya, semakin mempertegas kesunyian yang menakutkan. Tangan itu lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada, namun rasa dingin yang ditinggalkannya menjalar hingga ke tulang, menyusup seperti racun yang merayap perlahan. Bekas sentuhan itu seolah meninggalkan jejak bukan hanya di kulitnya, tetapi di benaknya, seperti peringatan dari sesuatu yang tak terlihat. Indrabayu merasa seolah-olah berada di tepi jurang, di ambang sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat. Kegelapan yang melingkupinya kini terasa hidup, seakan ada sosok-sosok tak terlihat yang mengintai dari balik bayangan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Indrabayu menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang ketakutan fisik. Ada kekuatan yang lebih dalam, sesuatu yang mencoba meraih dan menjeratnya dalam kegelapan yang semakin pekat. Indrabayu tahu teror baru saja dimulai. Dia harus mengungkap kebenaran ini sebelum segalanya terlambat. Sebelum arwah-arwah itu merenggut nyawanya dan sebelum pembunuh-pembunuh itu datang untuk menghabisinya. Sambung.